kita ingin bahas firman Tuhan dengan tema Allah melimpahkan. Jadi kata melimpahkan itu sesuatu yang sebenarnya kalau kita tangkap dengan baik itu sangat besar, sangat dahsyat. Karena dia berkuasa, dia maha kaya, dia tahu yang terbaik bagi kita. Kalau misalnya kita bayangkan, kira-kira kalau botol ini bisa dilimpahkan nggak dengan air? Kalau hanya satu botol. Ya, kita berpikir kalau hanya satu botol kita limpahkan, kalau dipenuhi gampang ya. Kan dituang, menuang. Jadi sampai penuh, setelah itu kita tutup. Karena dengan botol ini aja. Tapi kalau melimpahkan beda. Melimpahkan sudah penuh, tumpah, tapi ada yang lain lagi, ada wadah yang lain. Ada wadah yang lain. Yang membuat jadi yang lain juga ikut penuh. Tapi kalau hanya botol ini dengan tutupannya yang lebih kecil, ini menunjukkan bahwa dia membatasi diri untuk mengalami kelimpahan dari Tuhan. Tangkap ya. Jadi kalau botolnya kecil, tutupannya kecil ini artinya dia menutupi diri untuk mengalami kelimpahan dari Tuhan. Seandainya kalau botolnya seperti ini, Bapak Ibu, lebih repot lagi. Kenapa? Makin kecil, makin botol tutupannya juga kecil untuk isinya. Ini nggak bisa lagi dibilang melimpahkan, mesti ditetes-tetes satu-satu supaya nanti jadi penuh. Nah, mari kita lihat satu video ini. Bagaimana menurut saudara-saudara? Nah, itu yang namanya melimpahkan. Jadi mesti ada susunan wadah yang kepalanya, yang mulutnya besar. Tapi yang sama dan disusun rapi. Artinya apa nih Bapak Ibu? Kalau Allah melimpahkan, berarti ada satu kesatuan. Sama-sama. Jadi bukan satu orang yang diberkati, bukan sekelompok orang, tapi semua orang yang sehati yang mengalami kelimpahan daripada Tuhan. Banyak orang yang berpikir, yang penting saya senang, yang penting keluarga saya aman. Itu sama aja dengan botol minum ini. Yang penting saya penuh. Yang penting saya dapat berkat. Orang lain dapat berkat, nggak peduli. Tapi dia nggak mengalami kelimpahan. Apalagi kalau dibilang, ini apa yang saya dapat, saya mahal misalnya. Hidup saya jadi mahal, berharga, eksklusif. Jadi lebih kecil lagi. Dan ini berbahaya untuk dirinya. Dia nggak mengalami kelimpahan. Sebenarnya saya ingin mengajak kita untuk mengerti ada 4 hal yang Allah akan melimpahkan dalam hidup kita. Itu ada dalam Alkitab, kata Allah melimpahkan. Jadi Tuhan mau melimpahkan hidup kita ini penuh. Bukan hanya penuh, tapi sampai ruber, sampai keluar, sampai di mana orang-orang yang ada di sekitar kita diberkati. Bukan hanya kita saja yang diberkati, bukan hanya kita saja yang menikmati pertolongan Tuhan, anugerah Tuhan itu, tapi orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan itu Tuhan mau kita alami seperti itu. Kalau hanya untuk hidup kita, untuk diri kita sendiri, Tuhan tidak akan melimpahkan. Dan semua kata melimpahkan dalam Alkitab di sini dalam bahasa Indonesia itu menunjukkan jamak, bukan tunggal, bukan sendiri, tapi banyak orang. Dan saya mengajak kita semua untuk semakin rindu. Boleh bukan
hanya mengalami kepenuhan daripada berkat Tuhan, tapi mengalami bagaimana Allah melimpahkan. Mari kita buka. Ada yang pertama, dari Kejadian 39 ayat 21. Kejadian 39 ayat 21. Firman Tuhan berbunyi demikian. Tapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Jadi yang pertama yang Tuhan berikan adalah kasih setianya, melimpahkan kasih setianya. Padahal Yusuf pada saat itu sedang masuk penjara. Minggu lalu sudah dikotbahkan oleh Pak Ferry, bagaimana dia difitnah. Tapi di sini pada waktu dia mengalami penderitaan, pada waktu dia nggak mengalami pertolongan Tuhan, Tuhan mencegah dia untuk tidak masuk penjara. Katakan oleh firman Tuhan di sini, Allah Tuhan kita melimpahkan kasih setianya. Artinya Bapak, Ibu, dan Saudara, pada saat kita mengalami kesulitan, pada saat kita mengalami bagaimana kok hidup ini makin susah, tapi kalau kita tahu ada rencana Tuhan yang ada di hidup kita, maka Tuhan melimpahkan kasih setianya. Jangan sedih, jangan merasa susah, jangan merasa sendirian, tapi Tuhan melimpahkan kasih setianya kepada kita. Ini memang bukan hal yang mudah. Pada waktu kita mengalami sendiri, orang lain kita tidak bisa alami. Pada waktu kita menghadapi sendirian, orang lain tidak bisa alami juga. Walaupun orang bilang, ya saya doakan kamu, saya doakan kamu. Tapi kenyataannya yang pergumulan dalam batin itu sangat berat dalam dirinya. Dan Tuhan mau, kita percaya, Tuhan melimpahkan kasih setianya. Jadi kalau saudara mengalami saat-saat yang paling sulit, saudara harus percaya Tuhan punya rencana dalam hidup kita. Melalui kesulitan itu, kita akan makin ngerti rencana Tuhan. Kita akan makin ngerti rencana Tuhan dan Tuhan akan membuat kita bagaimana mengalami kelimpahan kasih setianya. Bahkan dikatakan bahwa Yusuf menjadi orang yang kesayangan daripada kepala penjara itu. Saya ingin bersaksi sedikit tentang pengalaman yang bersama dengan Ibu Leni waktu Ibu Leni dioperasi. Ini bukan hal yang mudah, Bapak Ibu. Kami sudah bercerita bahwa bagaimana sebelum dioperasi kita berdoa 2 tahun lebih. Kami berdoa 22 tahun lebih untuk supaya Tuhan angkat ini penyakit. Sembuhkan penyakit. Saya dorong Ibu Leni, ayo dah kita ke dokter. Ibu Leni bilang, saya belum yakin benar. Saya nggak bisa paksa. Tapi begitu Ibu Leni udah, ya sudah, dokter. Harus ditangani dokter. Baru kami ke dokter. Memang tidak mudah. Pada waktu itu, kalau masuk ke RSM, rasanya masuk lorong-lorong RSM, aduh, ini lagi. Sesuatu yang memang perjuangan. Harus bangun pagi ke RSM, mesti paling tidak 5:30 sudah sampai di RSM. Dan itu bangunnya bisa jam 4. Dan apalagi pada saat-saat harus dioperasi, kita berpikir siapa yang tangani dokter ini? Siapa yang akan menangani operasi ini? Kita nggak kenal. Tapi sehari sebelumnya, tiba-tiba ada satu dokter perempuan datang ke kamar. Saya waktu itu lagi pulang karena ambil sesuatu dari rumah. Dan waktu datang, baru Ibu Leni bilang, saya datang ke rumah sakit itu, baru Ibu Leni, ini yang tadi datang ini profesor ibu-ibu wanita yang memang mau tangani besok. Dan perawat bilang, ini profesor ini biasanya nggak pernah datangi pasien. Wah, saya bilang Tuhan terima kasih. Itu yang namanya kasih setia. Situasi apapun yang kita alami, kita minta Tuhan berikan kasih setia. Kalaupun juga kita harus ke dokter, mintalah dokter yang terbaik dari Tuhan.
Dokter itu yang terbaik itu bukan harus selalu pakai dokter spesialis ya. Kadang dokter umum ada juga yang lebih baik. Tapi ada juga pakai dokter spesialis juga belum tentu lebih baik. Tapi yang jelas kita minta dari Tuhan. Tuhan biar ada kasih setiamu Tuhan. Bagi saya. Dalam situasi apapun juga. Memang ditanggung oleh BPJS. Tapi ada biaya-biaya yang lain loh. Parkir sehari itu dari pagi sampai sore bisa 40.000 di RSCM. 24 jam pasti 40.000, belum makannya lagi. Belum keperluan-keperluan yang lain. Wah, tapi puji Tuhan, ada orang yang kasih uang. Ada orang yang kasih uang pada saat itu. Dan kami bersyukur, ada orang yang Tuhan gerakkan. Kasih setianya. Tuhan limpahkan. Jadi kalau kita lagi susah, lagi sulit, paling berat dalam hidup kita, kalau kita tahu bahwa ada rencana Tuhan dalam hidup kita, jangan. Kecuali kalau kita nggak mau lakukan kehendak Tuhan, kecuali kalau kita katakan, saya nggak mau ikutin rencana Tuhan dalam hidup saya untuk menjadi berkat bagi orang lain. Ya saudara boleh pikir. Tapi kalau saudara selama sudah katakan, saya mau sungguh-sungguh rencana Tuhan genapi dalam hidup saya mau sungguh-sungguh. Ya orang Cina bilang, selon. Mau habis-habisan dengan Tuhan. Sekalipun dalam keadaan yang paling sulit, Tuhan melimpahkan kasih setia. Karena hidup kita bukan untuk kita lagi. Seperti tadi itu, kalau acara pengantin pasti ada yang tuang whisky kayak gitu. Dan untuk tos. Itu namanya kesatuan. Yusuf mengalami kelimpahan kasih setia Tuhan karena dia untuk memberkati bangsanya. Supaya bangsanya boleh diselamatkan dari kelaparan yang akan datang. Dan Tuhan sudah punya rencana yang besar. Makanya untuk mendapatkan kasih setia Tuhan, kelimpahan kasih setia Tuhan, janganlah hidup kita untuk diri kita lagi. Gimana bisa menolong orang lain, menolong sebanyak-banyaknya orang lain. Jangan berpikir yang penting saya puas dulu, yang penting saya nyaman dulu, yang penting saya aman dulu. Selama ini nggak ada yang aman sebenarnya dalam dunia ini. Selama kita hidup dalam dunia tidak ada yang aman. Tidak ada yang aman. Termasuk hidup di Jakarta tidak ada yang aman. Saat ini beras sudah naik berapa persen? Sangat tinggi sekali. Belum yang lainnya. Itu yang saya berpikir, Tuhan apa sebenarnya rencana Allah? Sebenarnya jangan kita berpikir kita harus nyaman. Enggak. Kenyamanan kita adalah pada waktu kita mau melakukan kehendak Tuhan. Sekali lagi saya ingin katakan, kenyamanan kita pada saat kita mau melakukan kehendak Tuhan. Walaupun masalah yang sangat berat yang kita hadapi. Tapi kalau kita tahu bahwa kita sedang melakukan kehendak Tuhan, Tuhan melimpahkan kasih setianya. Dan percayalah, bukan kita sendiri yang sama-sama punya kerinduan, punya melakukan kehendak Tuhan. Ada yang lain yang sama dengan kita. Nanti suatu saat kita akan dipertemukan dengan orang-orang seperti ini. Kita akan bertemu dengan mereka, dan pada waktu kita bertemu dengan mereka, kita langsung sehati, seroh, wah ini cocok ini. Pertama kali ketemu bisa langsung, wah ini enak ini. Ini sama dengan saya. Kenapa? Karena mau melakukan kehendak. Makanya kita tuh seringkali bisa saja ngalami kelimpahan kasih karunia Tuhan. Karena kalau kita dalam satu komunitas, masing-masing jalan sendiri. Masing-masing berpikir, ya yang penting kan ini harus ada perbedaan dong. Benar, perbedaan itu ada. Tapi kesehatian kita itu kehendak Tuhan. Benar, perbedaan itu kehendak Tuhan. Ini yang juga harus kita pikirkan. Kalau perbedaan itu karena ego, itu bukan. Kalau karena ego, kalau maunya kita sendiri, maunya dengan cara kita sendiri, itu bukan kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan adalah bagaimana kita buat ada hal-hal yang memang, walaupun kita mengalami masa yang sulit, tapi kita tahu bahwa
ada rencana Tuhan dalam hidup kita, kita tidak perlu takut. Ini yang pertama. Yang kedua, Tuhan melimpahkan yang kedua adalah kekuatannya. Mari kita buka dalam 2 Tawarik 16 ayat yang ke-9. 2 Tawarik 16 ayat yang ke-9. Dikatakan demikian. Karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Artinya setiap hari nih, ini kata mereka kepada mereka, artinya banyak orang nih. Jadi bukan seorang demi seorang, tapi banyak orang. Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Jadi artinya nggak bisa jalan sendiri-sendiri. Komunitas kalau jalan sendiri-sendiri, Tuhan nggak bisa melimpahkan kekuatannya. Kalau jalan sendiri-sendiri, Tuhan nggak melimpahkan kekuatannya. Orang tua dan anak kalau nggak sehati, nggak sepakat di hadapan Tuhan, Tuhan nggak bisa untuk mencari kehendak Tuhan, mencari bersungguh hati kepada Tuhan, Tuhan nggak bisa melimpahkan kekuatannya. Ini konteksnya berbicara soal Raja Asa yang mengandalkan manusia. Padahal Tuhan dulu memakai dia untuk mengalahkan 1 juta musuh, tentara musuh. Tapi dengan sedikit orang, tentara musuh yang datang lagi menyerang, dengan sedikit orang, dia udah khawatir, dia udah mengandalkan manusia. Dan Tuhan mengatakan, Tuhan menjajah setiap hari, menjajah seluruh bumi ini, untuk mencari Dia, untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Jadi artinya Bapak, Ibu, dan Saudara, saya ingin mengajak dalam keluarga, jangan anggap enteng doa sepakat. Sepakat. Karena kita butuh kekuatan Tuhan. Tuhan melimpahkan kekuatannya. Kalau kita ada doa sepakat. Seandainya suami nggak bisa diajak berdoa, ya anak lah. Kalau saudara nggak bisa diajak berdoa bersama, nggak bisa diajak berdoa bersama, ya ada orang lain yang sama-sama. Siapa sih orang yang kita bisa ajak doa bersama? Sepakat. Karena Tuhan mau melimpahkan kekuatannya. Tuhan rindu loh Bapak Ibu. Tuhan sebenarnya rindu. Kenapa banyak orang yang jadi hopeless? Banyak orang yang sakit mental. Sebenarnya nggak perlu kita sakit mental heart. Kalau kita sungguh-sungguh mencari kehendak Tuhan. Sepakat. Dan ini yang Tuhan mau lakukan. Melimpahkan. Makanya setiap hari Tuhan tuh menjelajah, mata Tuhan tuh menjelajah. Mencari. Scan. Jadi kayak kalau ada satelit itu dia pakai scan. Wah, semua di foto nih. Mana ini orang yang sungguh-sungguh hati? Bukan sendiri, tapi bersama-sama. Dan begitu indah kalau kita bisa bersama-sama. Kita bisa menikmati bersama. Walaupun mengalami masa-masa yang paling berat sekalipun. Saya ingin mengajak kita, Bapak, Ibu, dan Saudara. Hidup yang akan datang ini bukan hidup yang lebih gampang. Banyak uang itu bagus. Tapi banyak keamanan dalam hidup kita. Nanti kita dalam selanjutnya itu, kalau orang yang banyak duit. Tapi saya ingin katakan, banyak itu baik. Tapi kalau dirasa aman, tapi memang orang yang bersungguh hati kepada Tuhan, orang-orang yang tidak sehati. Makanya saya ingin mengajak kita dalam jemaat ini, ayo kita sehati. Sehati. Sehati itu artinya, jangan kita, kalau misalnya kayak tadi tumpukan gelas itu, susunan gelas itu. Kalau misalnya di bawah itu ada botol kayak gini, bisa penuh nggak? Nggak bisa. Sehati aja lah.
Karena sehati kita tuh bukan nggak ada perbedaan, tapi yang penting bagaimana kita mau melakukan kehendak Tuhan. Kesehatan kita di situ aja lah. Firman Tuhan, kehendak Tuhan. Yang paling utama, bagaimana dengan situasi yang lebih berat ini kita harus perhatikan. Polusi ini makin lebih baik sih. Saat-saat ini agak lebih baik dikit. Tapi kadang-kadang bisa fluktuatif. Bisa turun naik. Tapi kalau kita percaya, kita mau sepakat dalam sama, Tuhan akan melimpahkan kekuatannya kepada kita. Yang penting kita sehati dong. Sehati. Untuk kemajuan gereja ini pun juga kita perlu sehati. Kalau tidak, nggak akan Tuhan melimpahkan kekuatannya kepada kita. Mungkin hanya sebagian orang aja. Makanya saya berdoa supaya kita jangan kena mental hurt. Yang kena sakit mental. Yang tiba-tiba kayak depresi. Kalau kita perhatikan sekarang ini orang-orang yang tergila-gila dengan K-pop akan lebih mudah kena mental health. Karena orang-orang Korea sendiri banyak yang bunuh diri. Mereka cantik, mereka ganteng. Tapi mereka justru banyak bunuh diri pada masa mudanya. Kenapa seperti itu terjadi? Karena bukan kekuatan Tuhan yang mereka andalkan. Mereka lebih andalkan penampilan. Mereka mengandalkan performance mereka. Tapi kalau kita sungguh-sungguh bersungguh hati kepada Tuhan, mengandalkan kekuatan Tuhan, mau dapatkan kelimpahan kekuatan Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kekuatan kita. Seberat apapun masalah kita, tetap ada kekuatan. Kekuatan yang kita hadapi. Yang ketiga, Tuhan melimpahkan segala yang baik. Dalam Lukas 1 ayat 53. Lukas 1 ayat 53. Dikatakan demikian. Lukas 1 ayat 53. Ia, Tuhan sendiri, ini nyanyian Maria waktu dia setelah dengan Elizabeth dan dia bernyanyi dan inilah syairnya. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar. Kalau dalam terjemahan aslinya, orang-orang yang lapar. Dan menyuruh orang yang kaya, pergi dengan tangan hampa. Jadi yang tadi saya bilang itu, banyak uang, itu memang baik. Tapi uang itu tidak memberikan rasa aman yang sejati. Ini ayatnya. Tuhan melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar. Orang yang rindu pertolongan Tuhan, orang yang berseru, yang mengandalkan Tuhan. Dia dapat kelimpahan segala yang baik. Kalaupun juga ada orang yang jahat terhadap dia, kalaupun ada orang yang merendahkan dia, kalaupun ada orang yang menghina dia, tetap Tuhan melimpahkan segala yang baik. Sekalipun kita direndahkan sama pasangan kita, orang terdekat dengan kita, sakitnya luar biasa. Tuhan tetap melimpahkan yang baik. Tuhan bisa bekerja dengan cara Tuhan. Tuhan bisa menolong dengan cara Tuhan. Tuhan bisa memberikan yang terbaik dalam hidup kita. Ada saja cara Tuhan yang kita nggak pernah duga. Tiba-tiba Tuhan buat sesuatu, kaget kita. Wow, berarti Tuhan sedang memperhatikan saya. Waktu kami nonton film The Sounding Son tentang Abraham yang diputar di bioskop itu, yang sekarang juga lagi disoroti. Itu Abraham berdoa kepada Tuhan. Tuhan, ampuni saya, kalau bisa saya yang matilah, jangan anak saya. Tuhan tidak menjawab. Waktu dia balik, Tuhan ada di situ sebenarnya. Abraham tidak sadar. Tuhan ada. Tuhan hadir. Artinya gini Bapak, Ibu, dan Saudara. Memang pada waktu kita lagi mengalami masa-masa yang saling
terendah dalam hidup kita, masa-masa yang paling berat dalam hidup kita, sebenarnya Tuhan hadir dalam hidup kita. Mungkin kita merasa, sampai kapan Tuhan? Sampai kapan Tuhan? Tuhan hadir kok. Karena dikatakan Lukas 1 ayat 53 nih, Dia melimpahkan segala yang baik. Bukan yang jahat. Orang boleh merencanakan hal yang jahat dalam hidup kita. Tapi Tuhan tetap melimpahkan segala yang baik. Segala loh. Bukan baik. Atau dua baik. Tapi segala. Penuh. Sebenarnya kita boleh percaya. Ini kita yang Tuhan mau, ini kerinduan Tuhan, bukan kerinduan kita saja. Kalau mau rindu untuk melimpahkan kita segala yang baik pada kita, yang lapar ini, yang memang kekurangan, maka kita juga punya kerinduan yang sama dong. Untuk merasa lapar di hadapan Tuhan, untuk merasa rindu untuk pertolongan Tuhan dalam hidup kita. Tapi orang yang merasa aman dengan kekayaannya, disuruh Tuhan pergi dengan tangan hampa. Wah, ini memang tidak enak, saudara. Banyak hal keluarga-keluarga kaya saat ini. Banyak konflik dan akhirnya banyak kehilangan. Dulu rasa nyaman dengan dagangan yang ramai. Sekarang merasa sepi. Dagang pasar Tanah Abang sudah menjerit. Kok sepi dagangan mereka? Padahal dulu mereka ramai. Nggak pernah sepi. Banyak sekali yang terjadi seperti itu. Orang merasa nyaman dengan punya suami atau punya istri yang kaya raya. Tapi nggak sadar terjadi perceraian dan akhirnya hidupnya jadi lebih susah. Banyak sekali yang bisa terjadi seperti itu. Makanya jangan berpikir kita aman dengan uang kita. Jangan berpikir itu. Kita aman di dalam tangan Tuhan. Kita aman dalam kehendak Tuhan. Aman. Dengan demikian kita bisa tahu bahwa Tuhan ada menyertai kita, melimpahkan. Yang keempat, yang terakhir. Dalam 2 Korintus 9 ayat 8. Korintus 9 ayat 8. Dikatakan demikian dalam 2 Korintus 9 ayat 8. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Konteksnya dalam 2 Korintus 9 ayat 8 ini, jemaat Korintus dan jemaat di Makedonia itu mau memberikan persembahan melalui Paulus untuk membantu musim kelaparan jemaat di Yerusalem. Dan mereka memberikan persembahan. Mereka sukarela memberikan persembahan itu. Mereka tidak mau ada orang yang berkekurangan, orang-orang percaya yang berkekurangan, yang akhirnya mati kelaparan. Mereka nggak mau. Dan mereka memberikan persembahan. Dan dalam ayat ini, itu Paulus firman Tuhan menekankan di sini adalah Allah sanggup. Jadi kalau kita tidak pelit-pelit dengan uang kita untuk membantu orang, membantu pekerjaan Tuhan, Allah sanggup. Dikatakan melimpahkan segala kasih karunia. Wow. Ini artinya saya waktu saya pelajari ini ayat ini, saya pikir, wah, segala kasih karunia berarti kasih karunia bukan satu ya. Ya kan? Kalau dibilang segala kasih karunia, berarti kasih karunia itu ada berapa? Saya lihat di Google, kasih karunia itu ada berapa sih? Ada berapa tipe sih? Ada berapa jenis? 15, saudara. Jadi segala kasih karunia itu Tuhan akan limpahkan kepada kita loh. Ada pertolongan Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan lihat hati kita. Hati kita bukan terpaut pada uang. Tapi hati kita terpaut kepada hatinya Tuhan, kehendak Tuhan. Maka Tuhan melimpahkan segala kasih karunia-Nya kepada kita. Jadi ada anugerahnya, ada grace-nya yang Dia curahkan.
Kalau dalam Yohanes 1 dikatakan Tuhan Yesus itu dalam Tuhan Yesus kita akan menerima kasih karunia demi kasih karunia. Tapi di sini dikatakan Allah sanggup menimpakan segala kasih karunia. Makanya bersyukurlah kalau kita betul-betul mau melakukan kehendak Tuhan dalam bentuk apapun, dalam apa yang kita punya, apa yang kita bisa. Maka Tuhan limpahkan segala kasih karunia. Dan salah satu kasih karunia Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita adalah, salah satunya adalah kesehatan. Bersyukur saudara kalau saudara masih sehat. Makanya kita bersyukur. Kita bersyukur untuk hal itu. Waktu pemeriksaan terakhir bulan Mei yang lalu, Ibu Leni diperiksa sama dokter spesialis, super spesialis. Ya, itu dokter Gatot sudah super spesialis. Karena dia sebentar lagi sudah profesor. Jadi dia periksa, teliti sekali. Dan langsung Ibu Leni dinyatakan oleh dokter itu sudah FOD, free of disease, jadi bebas dari penyakit. Tapi tetap ada warningnya, peringatan, jangan sembarangan makan. Wow, jadi kayak seafood, kayak sate, nah, nggak boleh. Daging-daging bakar, steak yang bakar-bakar, nggak boleh. Walaupun dibilang bebas dari penyakit. Kalau kita tahu ini kasih karunia Tuhan, wah kalau gitu saya bebas aja dong, Ibu Leni bisa bebas makan apa aja. Kita ketemu dengan seorang ibu. Ibu Leni ketemu dengan seorang ibu di Cikini. Sampai ibu itu bilang gini, oke mau diperiksa sama dokter. Sebelum diperiksa sama dokter, duduk bersebelahan. Bu, saya dulu sebenarnya udah dinyatakan sembuh, bebas dari penyakit. Tapi saya makan sembarangan. Supermi semua yang ini mecin, saya makan semuanya. Sekarang saya nyesel, kambuh lagi, ada kanker. Jadi artinya segala kasih karunia, termasuk kita juga butuh hikmat dari Tuhan. Kita juga harus jaga tubuh kita. Jaga kesehatan kita, jaga pola makan kita. Apa nggak boleh makan enak? Boleh makan enak. Tapi karena ingin menikmati hidup yang bebas dari penyakit, makanya nggak usah makan enak. Makan sehat. Dan ini hal yang sangat penting bagi kita. Segala kasih karunia itu artinya termasuk kesehatan loh. Makanya kita harus jaga. Jangan pikir kita masih kuat, masih sehat. Oh, belum tentu orang sehat itu bisa ini. Saya baru dengar cerita. Seorang anak masih muda, dia masih muda, WL. Dia semangat sekali. Dia baru medical check up di satu gereja. Dia habis dari medical check up, dia nggak bebas dari penyakit. Semua dia udah sehat, dia sehat betul. Dia betul-betul ini exciting. Jadi dari hasil medical check up itu dia senang sekali. Dan dia jadi WL di gerejanya, dia semangat, nyanyi semangat. Terus dia kasih kesempatan orang bersaksi. Ada yang mau bersaksi. Terus orang-orang nggak ada yang mau bersaksi. Terus akhirnya dia, oke lah saya ajak lagi kita memuji Tuhan. Saya lagi semangat sekali memuji Tuhan. Begitu dia kembali ke mimbar, langsung dijatuh mati. Saya bukan nakut-nakut. Ini kita lebih baik kita belajar dari pengalaman orang. Ya. Kita belajar dari pengalaman orang. Kita tidak tahu loh usia kita sampai mana. Nggak ada yang pernah duga loh. Nggak ada yang tahu. Makanya kita selalu harus berpikir, kalau hari ini saya hidup, jangan-jangan hari ini saya akan mati. Dan itu sebab kita harus jaga hidup kita. Orang bijak gitu. Tapi kalau nggak bijak, ya sudah. Nggak mau ngatur, nggak mau mengalami segala kasih karunia Tuhan berikan kepada kita. Kita tidak menghargai kasih karunia Tuhan, ya silakan aja. Ini WL.
masih muda, semangat, sudah ada hasil medical check up yang bagus sekali untuk dia. Tapi dia mati. Saya tidak katakan jadi dosa, kan? Tapi kita matinya enak, justru cepat. Nggak sakit-sakit. Tapi yang jelas, saudara, memang dia enak sih. Yang nggak enaknya tinggal. Ya itu ininya. Tapi yang jelas di sini bagi kita, biar jangan terpaut kepada apa yang kita punya. Rasa aman kita kalau kita melakukan kehendak Tuhan. Dan kita akan mengalami pertolongan demi pertolongan Tuhan. Mari kita boleh mengalami segala kelimpahan Tuhan. Kalau Tuhan melimpahkan segala sesuatu kepada kita, Tuhan mau kita sehati. Kita sehati. Dan saya ingin tutup sedikit dengan pengalaman kemarin sedikit di Garut waktu Baksos. Peserta rombongan semuanya 30. Semua ada sebagian besar dari peserta 30 ini, saya baru pertama kali ketemu. Sampai kami khawatir ini nanti bagaimana ya kalau Baksosnya nih ya. Bisa sehati nggak, bisa sepakat nggak nih. Tapi kami berdoa, Tuhan biar sehati semuanya. Semua boleh sepakat untuk sama-sama, tidak ada gesekan-gesekan. Karena kalau kerja itu paling, apalagi dengan orang-orang itu paling susah. Tapi puji Tuhan, saudara. Waktu pergi, datang ke sana, saya senang dengan Dr. Suma. Dr. Suma ini, karena saya bawa mobil dan saya telat datang tibanya di lokasi, itu udah 5:30 lewat. Udah mau gelap. Tapi Dr. Suma telepon saya, Pak Andi, saya minta maaf ya, saya ambil alih dulu, saya survei tempatnya. Wah, saya bilang, dok silakan dok, saya senang ada orang inisiatif seperti dokter ini. Silakan dok, supaya lebih cepat. Nanti saya udah tinggal 2 menit lagi tiba di lokasi, saya segera ke sana. Dan akhirnya waktu lihat di sana, oh ya, yang sudah diatur sama Dr. Suma, saya setuju saja. Karena orangnya memang smart dalam mengurus Baksos. Termasuk melihat tempat tinggal. Wah, ini ngurus lagi nih tempat tinggal. Kita nggak tahu nih orang-orang sebagian besar. Jadi ngatur, oh sudah diatur. Akhirnya bisa diatur dibagi 2. Ada yang di tempat yang di pertanian, ada di tempat yang keluarga yang menampung. Dan puji Tuhan pada hari hanya semua jalan baik. Dan hasilnya, awalnya, kita mau pengobatan itu untuk 500. Awalnya untuk 500. Terus begitu saya dengar, waduh ini aparat desa sudah umumkan kemana-mana, wah saya perkirakan 700 ini. Sebelum berangkat saya sudah pikir ini 700. Terus saya bilang sama farmasinya, bisa nggak ya kalau obatnya ditambah 50%? Dari 500 jadi 750. Oh bisa, udah. Dan waktu malam harinya, dengan orang yang di sana, orang desa itu bilang gini, Pak, ini diperkirakan 1000. Saudara bisa bayangkan, 750 nggak akan cukup obatnya. Akhirnya apoteker juga bingung, waduh ini bagaimana kalau kurangnya. Tapi untung Dr. Suma, orang yang sering kali Baksos, kita sepakat, dok nanti yang nggak terlalu sakit parah, kasih setengah aja resep lah. Dan puji Tuhan, obat masih sisa dibawa pulang, sekitar 25%. Bisa jalan baik. Kenapa? Sehati. Makanya dilimpahkan. Perbedaan ada. Saya ngerti, perbedaan itu bukan hal yang mudah, Bapak Ibu. Setelah selesai Baksos, ini udah capek-capek ini. Itu jam 5-an lah. Capek. Dan ke keluarga itu, mampir dulu. Pergi, kita permisi dulu. Sampai di keluarga itu, dibilang sama keluarga itu, ini sudah disiapkan makan. Sebagian peserta berpikir, Pak, udah kenyang, mau cepat pulang.
Bapak Ibu, saya sebagai pemimpin, saya nggak mudah loh dalam posisi itu. Akhirnya saya bilang gini, sudahlah, yang mau makan silakan makan, yang nggak mau makan ya sudah. Tapi saya sebagai pemimpin, saya harus makan. Ambil makan. Perbedaan. Jangan sampai itu jadi anti klimaks. Akhirnya keluarga juga agak terhibur juga, walaupun diambil sebagian, nggak untuk semuanya. Tapi yang paling penting, Bapak Ibu, yang penting sehati. Walaupun ada perbedaan. Jangan perbedaan itu jadi runcing. Karena ego. Tapi kita mau belajar. Tuhan mau menimpakan kasih karunia, kasih setianya, kekuatannya, kebaikannya, dan segala kasih karunia kepada kita. Amin.